Atas nama Majelis Jemaat GBIB Jemaat Damai Sejahtera Cilengsi mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita saat ini diberkati Tuhan untuk kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Uloy Jalung Kajan STH. Untuk selanjutnya mari kita perhatikan tata ibadah yang sudah di-share di grup masing-masing. Shalom, jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang selalu membimbing dan menuntun kami anak-anak-Mu. Biarlah saat ini Tuhan Engkau selalu berikan kami kemampuan dan kekuatan. Walaupun kami masih di rumah, dan tentu Tuhan kami juga beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di tengah rumah tangga kami masing-masing, kami ingin Tuhan Engkau berfirman ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, karena kami semua sudah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Umat yang kami kasih di dalam Tuhan, melayani dengan kerendahan hati dan dengan penuh ucapan syukur. Itu yang diberikan kepada kita pada hari ini sebagai tema kita. Surat Rasul Paulus yang pertama ditujukan kepada gereja-gereja yang disebut dengan gereja binaannya di Korintus,
Dalam surat ini Paulus memberi suatu pandangan yang realistis dari sudut pandang gereja mula-mula untuk membawa terang kepada kota di Korintus yang hidupnya sangat buruk. Karena itu kehadiran gereja adalah awal perubahan bagi masyarakat Korintus. Dan apa yang terjadi, jemaat Korintus menghadapi masalah besar. Gereja atau jemaat tidak bersatu. Mereka hidup dalam persekutuan jemaat yang sudah hampir berantakan. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, pada akhirnya karena Paulus sudah mendengar apa yang terjadi di Korintus itu, sehingga ia memberikan nasihat melalui suratnya yang pertama, berisi nasihat dan bimbingan agar jemaat Korintus kembali kepada jalan yang benar. Karena itu, berdasarkan bacaan kita pada hari ini, menurut 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-13, bahwa jemaat Korintus menghadapi ancaman serius di tengah-tengah persekutuan yang tentunya akan menjadi perpecahan. Karena itu Paulus mengukir kehidupan rasul yang sifatnya merendahkan diri dan menjadi teladan bagi jemaat Korintus. Bagi penilik jemaat yang ada di sana di Korintus, haruslah meneladani sifat rasul-rasul yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sifat seperti ini, jika tidak ada perubahan, maka akan membahayakan keutuhan persekutuan jemaat. Seharusnya tugas mereka adalah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus agar mereka mampu menanggung penderitaan-penderitaan yang dialami oleh jemaat, bukan membangun kerajaan kecil di tengah-tengah jemaat. Kata Rasul Paulus, Allah memberikan kepada kami, katanya, kepada rasul-rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Paulus membandingkan dirinya dengan budak-budak yang siap dijatuhi hukuman karena pengabaran Injil Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus agar tidak sombong, tidak memegahkan diri, merasa lebih penting daripada yang lain. Penekanan Rasul Paulus ini untuk jemaat Korintus agar melakukan sifat yang disebut merendahkan diri, memiliki kasih dan damai sejahtera. Orang yang hidupnya dipenuhi berlimpah sukses, berpengaruh, sangat gampang orang itu menjadi sombong. Baik sombong jasmaninya karena ia memiliki harta, bahkan sombong rohaninya karena ia lebih banyak membantu gereja. Orang-orang itu akan membangun kerajaan kecil di tengah persekutuan jemaat.
Hal ini sangatlah membahayakan dan tentu kehancuran akan terjadi. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, yang mau dikatakan di sini bahwa merendahkan diri, memiliki hati seorang hamba adalah sifat seorang pelayan Tuhan terhadap jemaat-jemaatnya. Karena itu melalui hati yang rendah atau merendahkan diri, mampu melenyapkan kesombongan itu dengan mengenakan kasih, dengan mempersatukan dan yang melengkapi kehidupan persekutuan yang kudus. Karena itu para pelayan Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan hendaknya melenyapkan yang disebut dengan kesombongan itu. Karena itu akan menghantarkan kita menjadi jemaat yang berantakan, hancur karena sifat ulah dari jemaat kita sendiri. Mari jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, lengkapi kehidupan persekutuan kita yang kokoh, persekutuan kita yang kuat, dan selalu mengucap syukur. Jangan takut akan apa yang sedang kita alami saat ini, karena dunia ini sedang dilanda wabah virus COVID-19. Tapi kita tahu Yesus adalah Tuhan di atas segala ciptaannya. Ia mampu menjauhi virus corona itu di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah dunia ini. Karena itu tetaplah berdoa, dengarkan anjuran pemerintah. Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan menjauhkan itu. Coronavirus pasti akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tak
pasrah pada belenggu sebuah luka masa lalu. Hari-hari berlalu, minggu-minggu berganti, semakin ku sadar tiap waktu kau perhatikanku. Tanpa kau Tuhan, ku tak berarti. Hanya kau Tuhan yang mengerti pribadiku. Segala perkara dapat ku pikul, kekhawatiran telah menjauh dari hidupku. Kekhawatiran telah menjauh dari hidupku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku tidak takut Bapa, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatku, itulah yang menghiburku. Sekalipun dalam kekelaman aku tidak takut, tanpa kau Tuhan, ku tak berarti. Hanya kau Tuhan yang mengerti pribadiku. Segala perkara dapat ku pikul, kekhawatiran telah menjauh dari hidupku. Kekhawatiran telah menjauh dari hidupku. Kekhawatiran telah menjauh dari hidupku. Pokok-pokok doa hari ini, yang pertama bangsa dan negara, tim medis, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin dan lansia. Yang kedua, gereja-gereja khususnya GPIB Damai Sejahtera. Yang ketiga, presbiter, PHMJ, BPPJ, unit misioner, panitia, tim kerja dan karyawan kantor, sekretariat gereja. Yang keempat, pengurusan dan biaya IPPT IMB gereja di tingkat kabupaten. Yang kelima, korban pandemi COVID-19 yang sakit. Yang keenam, berdampak ekonomi karena COVID-19. Ketujuh, warga jemaat yang berulang tahun minggu ini dari
tanggal 3 hingga 9 Mei 2020 yang ada dalam warta jemaat. Yang terakhir warga jemaat yang sakit yang ada di warta jemaat. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 146 ayat 2 yang menyatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui kehidupanmu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya.